Kita mau pergi ke tempat yang mana kita akan cari tahu bagaimana dia menjalankan usahanya dan bagaimana dia bisa bertahan dalam pandemik ini. Yuk teman-teman, mari. Teman-teman, kita dalam perjalanan menuju salah satu tempat usaha. Teman-teman, kita udah sampai di tempat usahanya. Yuk kita cari tahu. Teman-teman, kali ini saya berkesempatan mewawancarai seorang ibu yang hebat. Beliau adalah seorang pengusaha bakwan Malang di wilayah Semplak, Atang Sanjaya. Saya Ibu Sumini, saya pengusaha bakso Malang. 21 tahun menjalani usaha ini bersama suami saya almarhum. Sampai saat ini berusaha masih bertahan. Sudah berapa lama Bu buka usaha bakwan Malang ini? Udah 21 tahun. Udah 21 tahun. Sama Bapak? Iya. Apa dari awal sendiri ngerintisnya? Dari Bapak. Berdua sama Bapak? Berdua sama Bapak. Luar biasa ya Bu ya. Dulu waktu awal-awal ngerintis, gimana tuh Bu pengalamannya? Kita awal-awalnya gitu ya, kita kontrak dulu. Oh ya? Iya. Oh nggak langsung sebesar ini Bu? Ya enggak lah, kita nol dulu. Oh gitu? Ya orang kita nol dulu. Jadi kita awalnya kita kontrak 1 tahunnya masih 2 juta. Di sini Bu, di Semplak Iya, di sini? sini. Oh berarti Saya ini ketemu Bapak ada di sini. 21 tahun yang lalu di sini Bu? Berarti sejarahnya luar biasa ya Bu ya, wilayah ini ya Bu ya? Iya. Oh. Waktu ngontrak sebesar ini apa lebih kecil? Kecil, mimpil di samping gitu atau ke depan sebaris gini aja. Oh. Siapa ya? Seukuran gerobak kali ya? Iya. Oh, belum ramai seperti ini ya Bu ya? Belum. Oh, luar biasa, luar biasa. Awalnya kontrak dulu. Hebat kan teman-teman, Ibu Sumini sejak 21 tahun yang lalu beliau merintis usaha ini dari mulai ngontrak sampai bisa membeli tempat seluas ini. Patut ditiru, patut kita pelajari bagaimana beliau bertahan seperti ini. Terus Bu, ceritain dong tentang modal dari awal modalnya dari mana? Kita awal-awal dulu ya, namanya kita belum banyak kenal gitu, kita punya uang sedikit diputar-putar gitu. Ditabung? Enggak, dibuat belanja. Oh, diputar ke usaha? Iya, diputar-putar buat usaha belanja dulu. Nah, kita ini dibuat punya, besoknya dibayar, kita dapat lagi sedikit lagi, kita puterin beli belanja apa lagi gitu, lama-lama kita dapat komplit gitu. Terus kita bisa berjalan terus, modal terus panjang. Pokoknya kita bener dan jujur aja. Komitmen ya Bu, kalau ngutang bayar. Kita bisa utang bayar. Terus itu sampai kan kita terus kita bayar kan kita terus punya. Terus kita bayar tuh. Terus kita tiap hari tuh belanja normal. Oh gitu. Iya iya. Oh jadi Bu, awalnya dengan modal yang terbatas, terus buka usaha kecil-kecilan seperti ini.
Terus mengandalkan pinjaman dari supplier ya Bu ya, Iya, misalnya pasar. tukang daging, Iya. tukang sayur gitu ya Bu. Penggilingan juga itu. Tukang penggilingan. Iya, sampai Lama-lama punya modal sendiri. Iya. Dikumpulin, diputar gitu ya Bu ya. Diputar dikumpulin. Luar biasa Ibu. Berarti secara nggak langsung nih Ibu udah punya rencana keuangan ya Bu ya? Iya. Dari modal sedikit, terus sampai jejak bisa punya modal cukup, Iya. lalu sampai Bapak ingin buka cabang gitu ya Bu ya? Punya uang Bapak pengen buka cabang. Ya, Itu namanya, gimana tuh Bapak Ibu nyimpan uang-uang itu gimana cara saya merencanakan keuangannya gimana tuh Bu? gini, ayo buka bakso di mana di sana lo pasti bagus gini-gini. Ya kalau tempatnya bagus, ayo aja. Saya gitu nggak apa-apa buat nambah-nambahin usaha saya gitu. Ntar buat anak-anak, buat apa saya gitu. Nah, dari ngerencanain keuangan itu Bu, itu masih bisa nabung nggak sih? Ya dulu gini, sebelum kita belum cukup belanjaan kita pokoknya kita ikut makan dulu. Oh, untungnya masih makan dulu. Pokoknya kita intinya bisa makan sama bayar anak-anak yang kerja. Kita nggak apa-apa, karena kita kepanjangannya kita semakin lama kan kita semakin panjang, semakin itu semakin ini banyak langganan, banyak pembeli, kita bisa nyimpan. Oh, setelah sekian lama baru bisa nabung. Iya. Oh, Bisa gitu. nabung. Kira-kira waktu awal usaha, kira-kira yang terbeli dulu apa tuh Bu? Apakah beli toko dulu, apakah beli mobil dulu, apakah beli rumah dulu? Awal kali dari hasil menabung bakso ini, bakso Malang. Dulu kita buka cabang bakso. Oh, malah buka cabang. Tabungan itu Ibu alihkan ke buka cabang. Terus kita pikir saya udah punya usaha lebih gitu intinya. Kenalah buat ini kita nabung lagi, kita beli mobil. Buat catering. Ibu buka usaha catering juga? Usaha catering saya. Bukan hanya bakso? Enggak, saya dulunya dapat dari catering. Catering itu apa Bu? Catering anak Catering sekolah kah, bakso. kawinan kah? Oh, Bakso. catering bakso? Iya, catering bakso. Maksudnya saya. catering bakso gimana tuh Bu? Catering bakso gini sama orang itu kita ya bawa dandang, ya bawa segala macam lah, mangkok sama pelayannya lagi, dia tinggal nyajiin aja gitu. Oh, berarti untuk acara-acara. Saya dulu itu cateringnya sampai balik 4 kali seharinya. Ada yang khusus catering ada. Khusus catering ada. Saya punya mobil dulu, emang tak buat catering. Operasional. Gitu. Oh, berarti Ibu dari usaha awal terkumpul uang, udah stabil nih usaha awalnya, terkumpul uang, buka cabang. Habis buka cabang, mau nabung lagi, berhasil lagi beli mobil. Buat usaha. Terus akhirnya banyak yang pesen-pesen. Terus usaha cateringnya pun jalan, catering bakso Malangnya. Luar biasa. Dari sebelum Ibu bisa nabung sampai setelah Ibu bisa nabung-nabung, itu pengeluaran paling besar biasanya untuk apa Bu? Untuk ini ambil mobil. Oh, kredit mobil. Kita kredit mobil. Dulunya saya ini punya orang belanja bakso dijual lagi di Butani, sama di Lewiliang, sama di Johar sini. Ada 3 warung. Jadi itu nggak kita ambilnya sebulan sekali untuk setor mobilnya. Jadi di sini khusus kita untuk kayak belanja, ya tetek belanja bayaran anak-anak, ya ada sisa kita simpan gitu. Terus khususnya gitu kalau 1 bulan sekali saya ambil buat nyetorin ke mobil gitu. Dulunya punya mobil 1 pengen 2, ada 2 pengen 3, terus itu sama bapaknya diambil direntalin ke Puncak dulu. Oh gitu. Berarti Ibu akhirnya jadi kepikiran ide bisnis ya Bu. Iya. Setelah misalnya Bapak ngambil mobil, setelah catering, ternyata berkembang ide-ide bagaimana mendapatkan uang lebih banyak dengan cara yang berbeda gitu ya. Berarti sebenarnya secara tidak langsung tuh Bu, usaha Ibu yang di outlet itu menggaji mobil ya Bu ya? Berarti mobil itu digaji dari usaha tersebut ya Bu ya? Sebulan sekali waktu kita mengikat mobil. Sebulan sekali itu untungnya maksudnya Bu diambil sebulan sekali? Iya, kita diambil gitu, kita kan dia bawa berapa, sampai 1 juta. Ntar sebulan kita tarik gitu. Ya gitu. Jadi kita nggak apa-apa kita membayar setoran gitu, kita udah ada uangnya asalnya dari mana gitu. Jadi gitu, jadi kita nggak habis-habis gimana gitu. Habis di sini kita buat bayarin anak-anak, ya namanya orang kan ada aja ya kebutuhan atau gimana gitu. Awalnya kita kerja kerasnya begitu. Hebat Ibu Sumini, hebat sekali. Berarti Ibu beli bangunan ini setelah Ibu punya beberapa cabang ya? Iya.
Jadi ibu tuh merencanakan keuangannya pertama kan warung kecil, nabung, punya untung, buka cabang. Kalau duit itu kalau nggak dibutuhkan buat yang bener-bener emang nggak tak keluarin sama saya gitu. Tuh. Dari dulu tuh ya Bu, begitu Dari ya Bu? dulu saya begitu, kalau dari uangnya sedikit sampai uangnya banyak ya Bu? Iya, sampai begitu. Wah hebat Ibu kita yang satu ini nih. Yang belum tercapai gitu kira-kira apa Bu? Ibu kepengen apa gitu? Apa pengen umroh kali? Atau Ya, pengen apa gitu? Iya, pengen umroh lah gitu. Pengen nangin pikiran biarin tenang. Iya. Bu, kira-kira pandemi ini ngaruh nggak nih ke usaha bakso Malang nih? Emang aku ngaruh. Ibu siasatinnya gimana nih Bu? Nah, saya gini, memang semua nggak saya aja yang ngalamin gini ya. Betul, Semua betul. orang, nggak orang gede, nggak orang kecil, semua ngalamin ya namanya corona ya. Pengusaha orang semua menurun. Kalau saya gini, saya yang nggak boleh kita itu ambil gini, ada susah, ada apa, kita jalanin aja. Ya gimana kita ngaturnya? Kita ke anak buah kita harus kompromi. Seandainya begini-begini harus menerima, harus diterima. Ya mudah-mudahan jangan sampai kepanjang coronanya ini bisa habis, kita bisa normal lagi, bisa stabil lagi, kita bisa enak lagi. Nah, gitu. selama pandemi ini ada yang di PHK nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, karena gini, anak-anak udah ikut saya, udah kayak anak saya sendiri. Nah, kalau aku PHK gimana keluarganya, ya Tapi udahlah saling gimana sabar. Bu? Kalau kayak gaji dikurangin nggak gaji? Nggak aku ngurangin, sehari-harinya nggak aku kurangin. Nggak dikurangin Bu? Enggak. Enggak aku kurangin. Tapi omset berkurang apa gimana? Omset ya berkurang. Omset berkurang. Tapi hak karyawan nggak dikurangin? Nggak dikurangin. Enggak. Masya Allah, luar biasa. Saya Tapi kurangin. ketutup Bu? Alhamdulillah, meskipun kita nggak nabung, kita buat nutup sehari-harinya, kita sambil nunggu yang pandemi ini ntar normal. Oh, jadi usaha Ibu di masa pandemi ini untuk gaji karyawan ada, untuk operasional ada, untuk nabungnya nggak ada? Iya, yang berkurang lah. Berkurang lah. Tapi tetap nabung? Tetaplah, gimana caranya? Harus nabung? Ya harus punya simpanan gitu. Oh, luar biasa, luar biasa. Paling berperbedaannya adalah Ibu menabung jadi lebih sedikit aja? Tapi tetap nabung? Tetap. Nah, gimana caranya diputar-putar gimana? Gitu biasa. Ini ya lagi pandemi gini kita harus sabar, harus pikirannya itu harus tenang, jangan punya pikiran ini. Jadi kita dagangannya itu tenang. Gitu. Rezeki pasti sehari-harinya kita namanya usaha kita dapat. Gitu kalau saya. Luar biasa. Kita pasti dapat. Yang penting kita tiap hari kita jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Saya gitu. Kita sambil gini ke orang tua, saya nggak lupa meskipun apa, tetap kita kirim orang tua saya, biarin inget ke saya tiap kalau sholat, dia tiap hari mendoain saya. Gitu. Oh Ibu biarpun pandemi atau dari dulu selalu ngirim ke orang tua? Kirim aja ke orang tua saya, nggak pernah ngurangin kekirimannya orang tua saya. Tiap bulan? Tiap bulan. Jadi orang tua saya tuh inget saya sama saya. Jadi saya tiap sholat didoain aja sama orang tua, jadi ada keberkahan dari orang tua saya. Luar biasa Ibu, patut ditiru tuh teman-teman. Gimana bakti kita sama orang tua, pasti berdampak, pasti penuh keajaiban, percaya deh. Ya, yang orang tua itu nomor satu. Orang tua nomor satu. Teman-teman, tadi kita dengar cerita tentang salah satu resep suksesnya Ibu Sumini. Beliau selalu ingat dengan orang tuanya. Sejak beliau masih merantau dulu di Jakarta, masih anak-anak, mungkin belum menikah, beliau sudah mengirimkan orang tuanya 500 perak pada waktu itu. Sekarang dengan apa-apa serba mahal, Ibu Sumini rutin mengirimkan 2 juta per bulan untuk orang tuanya, di luar dengan biaya pembantu yang menjaga orang tuanya. Dan itu belum termasuk apabila Ibu Sumini orang tuanya memerlukan tambahan biaya lain. Perlu dicontoh teman-teman bahwa keberhasilan kita juga tergantung bagaimana kita mengingat jasa-jasa orang tua kita. Some like, make some mistakes in life.